di HP. Oh ya udah, oke. Ya udah berarti yang lain aja. BTW tapi untuk ini kalian cukup nggak ya pertemuan berapa ya? Oh ya udah deh, nanti yang presentasi paling nilainya aku tambahin aja plus 5 poin dari total tugas. Jadi kalau nanti total tugas di akhirnya setelah dikaliin peer to peer review 75 misalkan, kalau yang presentasi jadi nilai 80, jadi aku tambahin plus 5. Kalau Ruben nggak bisa, aku minta Johannes Tahunudin aja, dia ada nggak Johannes? Jujur. Jojo. Halo. Ya, Oke. silakan Jo Oh dijawab. iya Mbak. Ngejawab pertanyaan kelompok 3. Kelompok 3 siap-siap diisi itunya Google Form-nya. Jo, aman Jo, sehat? Iya Mbak. Oke. Habis ini kelompok berikutnya langsung dibuka aja kali ya slide-nya. Jadi kalau dapat giliran ngomong nggak nyari-nyari lagi, soalnya kita running out of time. Jadi biar agak cepat. Ini kelompok berapa? 10 ya? Oh, karena di handphone. Oh, atau enggak filenya. Kan filenya udah ada di Google Docs kalian ya. Yang lain buka aja slide-nya di laptop masing-masing. Maksudnya Johannes tetap nampilin karena di handphone kecil kalau kalian mau baca. Sengaja aku taruh di sini supaya yang lain bisa tetap buka sendiri. Jadi nggak perlu nungguin si yang presentasi sebenarnya. Sabar dulu aja Jo. Ini kayaknya dia downloading ya atau enggak? Atau loading dokumen biasa? Iya loading Atau aku dokumen. yang share screen. Aku aja yang share screen deh, kamu Oh yang iya. ngomong aja. Bentar ya. Ya oke Mbak, oke Mbak. Screen tuh, oke share. Oke. Caranya present gimana? Oke, sip, silakan. Selamat pagi Mbak Antoni dan teman-teman sekalian. Saya Johannes Tahunudin, perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai jawaban dari pertanyaan dari kelompok 3. Yang soal nomor 1, endapan lower delta plane didominasi oleh sekuen mudstone dan siltstone yang berbutir kasar dan atas. Pertanyaannya deskripsikan ketebalan, luas, dan terdiri dari apa saja bagian bawah dan bagian atas sekuen tersebut. Pertama yang dari deskripsi ketebalan, bahwa deposit pada lower delta plane tersebut memiliki ketebalan 15 hingga 55 meter dan juga terdapat dan memiliki panjang sekitar 8 sampai 110 km. Sehingga bisa kita asumsikan luasnya dengan mengalihkan asumsi panjang dan lebarnya. Lalu yang selanjutnya mengenai bagian bawah dari endapan lower delta plane tersebut, bahwa sekuen ditandai oleh adanya batu lempung yang pada umumnya itu berwarna abu-abu gelap hingga hitam. Lalu pada bagian atasnya secara umum terbentuk batuan pasir. Batuan pasir ini menandakan adanya peningkatan energi dari air ketika teluk tersebut terisi oleh sedimen. Lalu terdapat deskripsi tambahan bahwa pada saat teluk cukup terisi, maka kemungkinan besar akan terbentuk batu bara. Namun apabila teluk tersebut tidak terisi sepenuhnya atau tidak maksimal, maka yang terbentuk adalah bioturbasi, siderit semen sandstone, dan batuan lanau. Oke. Nomor 2, Mbak. Lalu pertanyaan nomor 2, jelaskan ciri dari model endapan lingkungan tepi pantai. Endapan tipe pantai dicirikan oleh adanya clean barrier sandstone, di mana apabila dia semakin ke arah laut, maka butiran-butiran tersebut akan semakin halus. Dan terdapat interkalasi dengan batuan lempung calcareous. Namun apabila dia semakin ke arah daratan,
maka akan semakin lagunal shale yang umumnya berwarna abu-abu tua dengan adanya fauna air payau. Lalu batu pasir di barier terus mengalami perombakan sehingga dia bersifat lebih kuartus dibandingkan batuan pasir dengan lingkungan lainnya walaupun memiliki area sumber yang sama. Oke, sip. Thank you, Johannes. Kelompok 3 yang buat soal ada yang mau dikomentarin dulu dari jawabannya kelompok 10. Mungkin dari apa kayak penampilannya atau apa. Kelompok 3 siapa ya? Buat saya nggak ada sih, Bu. Oke, nggak ada. Atau ekspektasi kayak jawaban kalian, kunci jawaban kalian lebih bagus lagi deh, aku lupa. Atau ya, menurut saya udah cukup sih, soalnya itu juga dari geologi banget. Oke. Oke, sip. Thank you. Berapa menit lagi, Riz? Udah habis kelompok yang ini. Paling balik lagi tadi udah dijelasin sama siapa namanya? Balkis ya. Upper delta plane, lower delta plane. Intinya dari sekarang kalian yang penting kebayang aja siapa yang mana. Jadi belajar di mana ya? Harusnya sih di sedimen sih. Bentar, aku share screen aku lagi bentar. Masih ada waktu. Oke, sip. Oke, jadi ini aku nge-share screen aku. Jadi ini gambar delta secara umum kalau kalian cari di mana-mana pasti kurang lebih kayak gini. Kira-kira kenapa sih penting kita kan mau belajar? Kenapa sih penting belajar delta buat call? Emang nanti call-nya adanya di mana? Bisa di mana-mana, Bu. Oke, Oke, bisa di mana-mana. Oke, jadi delta akan penting sekali buat call, benar. Jadi makanya penting sekali kita tahu apa ya namanya anatomi dari si delta sendiri. Jadi kalau kalian lihat ke atas ini adalah semakin ke darat, ke bawah ini ke selatan, makin ke laut. Jadi kita punya kalau floodplain itu masih bagian dari fluvial, jadi masih kontinental banget. Kita nyebutnya delta itu transisi, jadi kita punya istilah kontinental itu artinya ke darat, marine ke laut, mereka deltanya transisi. Jadi udah kalian bisa lihat ada upper deltaic plain, itu berarti bagian delta yang lebih dekat ke darat, kemudian ada lower deltaic plain, kemudian sebenarnya nanti makin ke sini ada prodelta, kemudian nanti kalian lihat ada aktif delta, jadi delta segede ini nggak semuanya sedimentasinya bersamaan kayak gitu, tapi akan ada delta-delta kecil yang aktif saat itu, mungkin ada delta yang paleo yang dulunya yang aktif yang mana dan seterusnya. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Ya, facies ya tadi yang ditanyain ya. Si pertanyaannya ini apa sih tadi? Oh, endapan lower delta plane didominasi oleh mudstone dan siltstone, semakin berbutir ke kasar ke atas. Oke, tadi dijelasin juga sama Johannes, ketebalannya bervariasi banget. Kira-kira apa yang membuat bisa 15 meter, bisa 55 meter? Kenapa bisa beda-beda gitu? Sedimentation rate. Oke, semakin tinggi sedimentation rate-nya gimana? Kira-kira makin tebal? Makin tebal. Oke, makin tebal. Jadi sedimentation rate sama supply juga. Jadi dua-duanya tuh, jangan rate aja. Artinya kalau rate-nya cepat tapi supply-nya habis, nggak ada. Supply itu maksudnya kayak climate itu ngaruh banget, hujan. Daerah yang nggak hujan sama daerah yang hujan itu akan berpengaruh sekali. Kemudian batuannya apakah mudah ke erosi atau enggak. Kalau batuannya di hulunya nggak mudah ke erosi, pasti supply-nya juga akan dikit kayak gitu. Panjangnya ini maksudnya pelamparannya, jadi extension-nya si delta tadi bisa kecil banget, cuma 8 kilo, tapi bisa sampai 20, 11, ya berapa puluh, 10 kalinya dari 8 kilo, jadi bisa sampai 110 km. Balik lagi yang mempengaruhi adalah sedimen rate sama supply juga. Kalau dia sedimen rate sama supply-nya tinggi, dia akan jadi 110 kilo, kalau dia enggak, paling juga kecil. Kemudian dia sebenarnya ngejelasin bawah ke atas. Sebenarnya kalau jawaban kayak gini aku lebih prefer dikasih kolom stratigrafik kali ya. Jadi kita bisa lihat menghalus ke atasnya gimana atau mengkasar ke atasnya gimana daripada baca kayak gini. Terus ya udah oke sih, tapi yang ini juga sama kalau pantai matnya lebih sedikit. Kalau kalian lihat di sini dia ngomongnya lebih sandstone, makanya nggak ada call yang ada nggak sih call yang di pantai, tapi dia lebih sandy, lebih ke arah sandy. Paling kalau pernah ada shell-nya lebih ke arah lagoon atau back barrier, kayak yang tadi dijelasin sama si Balkis. Oke, itu aja kelompok 10 selesai, kita masuk ke kelompok 11. Waktunya udah habis.
Silakan kelompok 11. Ada Dery, Hari, Cikal, Michela, Ayu Pramesti. Dery masuk Pak Dery? Nggak ada dia? Nggak ada. Mbak, Oh, ya. kayaknya, Mbak. Eh, Michelle soalnya nggak bisa Mbak tadi. Udah masuk belum? Michela udah masuk kok, aku accept tadi. Hari aja deh, Har. Presentasi, Har. Oke. Oke, Mbak. Tunggu, Mbak. Udah kelihatan kan ya, Mbak? Udah. Ya, selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Registianto dari kelompok 11. Dari kelompok 11 ini akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Yang diantara pertanyaan pertama adalah faktor utama yang mengaruhi karakteristik batu bara, dan yang kedua, bagaimana pembentukan gambut dimulai. Nah, yang jawaban pertama itu cenderung singkat karena hanya disuruh sebutkan saja. Yang pertama adalah jenis endapan, yang kedua adalah kumpulan tanaman yang membentuk gambut, yang ketiga suplai nutrisi, yang keempat keasaman, yang kelima aktivitas bakteri, yang keenam suhu dan potensi redox. Mungkin di dalam buku yang geologi itu tidak jelaskan secara detail mengenai jenis endapan dan yang lain-lain. Saya tapi sudah mencari di beberapa sumber, tapi yang saya dapat hanya jenis endapan dan suhu dan potensi redox. Jenis endapan itu sebenarnya ada dua. Itu yang endapan secara in situ, yang kedua endapan secara drift. Endapan in situ adalah endapan batu bara yang terletak di dekat tumbuhan pembentuknya tumbuh, berarti pada daerah asalnya. Itu contohnya ada di Sumatera Barat. Yang endapan drift itu adalah endapan batu bara yang terletak di muara sungai. Nah, itu cenderung jauh dari tempat tumbuhan pembentuknya tumbuh. Contohnya adalah di muara Nim. Yang bisa saya jelaskan lagi adalah suhu dan potensi redox. Menurut hipotesa kelompok saya, semakin tinggi suhu dan potensi redoxnya, maka batu bara ini semakin matang. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana pembentukan gambut dimulai. Nah, yang ini juga di buku juga nggak ada, maka saya nyari dari sumber lain. Bisa dilihat daripada gambar pertama, itu ada sphagnum establishment. Itu sphagnum itu apa sih? Sphagnum itu adalah lumut gambut yang pembentukannya pokoknya pada awal-awal. Nah, awalnya sphagnum itu belum terjadi apa-apa. Ya, yang kedua itu sphagnum itu lama-kelamaan membuat lapisan di atas dan kolam air itu. Yang mana ini nama prosesnya adalah terrestrialization, yaitu penggantian badan air oleh lumpur. Mungkin di buku yang di geologi itu nyebutnya adalah mire. Tapi yang saya baca di situ terisinya oleh gambut ataupun sedimen. Yang kedua adalah yang gambar paling bawah adalah fluidifikasi. Nah, itu bagian yang terestrial itu makin lama makin menyempit sehingga kolom badan air itu cenderung tidak ada, dan kolom badan air itu terbentuk oleh peat. Nah, yang bagian pojok kiri kanan itu adalah fluidifikasi. Fluidifikasi itu penggantian lahan kering oleh lahan gambut atau oleh sedimen tadi. Udah, sekian dari kelompok kami. Oke, thank you, Hari. Jangan di-close dulu bentar. Kelompok 4 ada komentar. Kelompok 4 atau kelompok 3 sih? Iya, kelompok 4. Adi Pisan, udah bagus, Det. Oke. Tadi ini ya, jadi faktor utama yang karakteristik batu bara tadi udah dijelasin juga sama Hari. Jadi jenis endapannya, in situ, ex situ, kemudian kumpulan tanamannya, mungkin mirip kayak kerogen kali ya, artinya tergantung kalau tanamannya apa, nanti dia mungkin karakteristik batu baranya akan jadi beda. Kemudian suplai nutrisinya, itu juga suplai nutrisi si tanamannya, jadi sehat apa dia fotosintesis dan lain-lain. Keasaman tuh keasaman lingkungan pengendapan, maksudnya pH kan ya. Terus aktivitas bakteri juga, apakah dia anoksik, oksik, atau dimakan, didegrade sama microbes atau enggak. Kemudian suhu dan potensi redox. Jadi itu semua akan mempengaruhi karakteristik batu baranya selama petrification, selama pembentukan gambut. Kemudian next.
Pembentukan gambut sebenarnya soal ini kayaknya banyak banget dari kalian yang bikin PG 3 soal. Jadi ada 2, yang penting kalian paham bedanya apa terrestrialization sama cloudification. Challenge-nya belajar mata kuliah aku sih sebenarnya nggak cuma geologi, nggak cuma batu bara aja, bakal banyak banget terms. Jadi istilah-istilah bakal banyak banget kalian temuin. Jadi kalau bisa dicatat, kemudian dicari definisinya apa, dipahamin. Jadi nggak usah dihafal, aku nggak perlu kalian ngafal words by words. Yang penting kalian paham, oh kalau terrestrialization tuh yang ini artinya intinya ngeganti tadinya dia water, body of water, tapi dia sekarang jadi keisi sama sedimen kayak gitu sih. Sedimennya adalah yang Mayer. Aduh bahasa Indonesia tuh sama semuanya rawa-rawa kalau di Indonesia. Kalau di Indonesiain Mayer tuh kayak kayak rawa-rawa juga, kayak apa ya? Pernah lihat ini nggak? Tanah kosong terus tapi basah di bawahnya. Jadi ada rumput-rumput tapi di bawahnya tuh basah kayak gitu. Ya itu sama sih Mayer, box swamp, kalau di Indonesia ini semuanya akan sama. Di kita kayaknya semuanya sama. Ya, tapi itu. Terus paludification itu penggantian lahan kering oleh lumpur. Jadi kalau paludification dia emang udah dari awalnya nggak sebasah si kolam tadi, nggak kayak terrestrialization. Jadi yang satu kalau terrestrialization dia air jadi bukan air. Kalau yang paludification emang udah bukan air dari awalnya kering, tapi jadi basah. Bayang nggak? Jadi satu jadi kering, yang satu lagi jadi basah, kebalikan. Oke, jadi di sini gambarnya juga udah ditambahin sama Hari. Oke, good, bagus banget kok. Thank you, Hari. Ada pertanyaan selain ini dari kelompok lain mungkin? Kalau nggak ada, kita next lanjut ke, udah jam 9, 8.48 sih. Lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 13. Ada Ulil, 12 dulu ya. 12, Vira, Edward, Abdurrahman Johari, Miftahul. Miftahul ada? Ada, Bu. Oh ya, si Miftahul kemarin udah presentasi ya, mata kuliah apa ya? Udah, boleh Miftahul presentasi lagi. Presentasi jawabannya kelompok berapa sih? 5. Kelompok 5 yang dibuat soalnya. Kelompok 5 jangan lupa menilai. Tadi kelompok 4 juga jangan lupa menilai si kelompoknya Hari. Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BTW kecil banget, Mif. Boleh di zoom in nggak? Di aku nggak apa, tapi jadi kecil ya. Ya udah nggak apa-apa. Udah kayak tadi aja nggak apa-apa. Perkenalkan, saya Miftal Farhati, perwakilan dari kelompok 12, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertama itu soalnya, bagaimana komposisi petrografi lapisan coal secara genetik terkait hubungan dengan komposisi endapan gambut sebelumnya, dan mengapa banyak coal yang terbentuk dari dan terakumulasi di belahan bumi bagian utara pada zaman karbon. Untuk komposisi petrografi lapisan coal ini secara genetik akan terus-menerus sama, ada hubungannya seiring dengan perbedaan zaman yang bisa dilihat dari adanya kondisi biokimia dan juga tanaman pembentuk gambutnya tersebut. Yaitu yang sama itu ada selulasa, pektin, dan lignin. Lalu kenapa alasan banyak coal yang terakumulasi di bagian utara pada zaman karbon itu karena adanya peristiwa subsidence pada tectonic basin setting yang menyebabkan penurunan muka air tanah. Sedangkan pada zaman tersebut, tanaman yang menjadi dominan itu adalah tanaman paku-pakuan yang mempunyai akar yang dangkal. Sehingga ketika terjadi penurunan muka air tanah tersebut, tanaman-tanaman tersebut mati dan menyebabkan dan menjadi bahan baku dari coal tersebut, sehingga terbentuk lapisan yang tersebar luas. Lalu untuk pertanyaan nomor 2 yaitu, jelaskan perkembangan asal serta komposisi paleobotanikal pembentuk batu bara tiap zamannya. Pada zaman Devonian, di sini itu pertumbuhan tanaman darat mulai
mulai untuk pertama kalinya, yang diawali dengan tanaman-tanaman di rawa. Pada zaman ini, banyak ditemukan lapisan vitrinit yang berasal dari tanaman darat. Lalu yang kedua itu zaman karbon. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di nomor 1, di sini itu terdapat banyak tanaman jenis paku-pakuan atau Pteridophyta yang mempunyai sistem akar pendek. Lalu di zaman Permian, ini didominasi oleh Spermatophyta yang juga menjadi akhir dari dominasi Pteridophyta tadi. Lalu selanjutnya ada periode Paleosen-Neosen, itu didominasi oleh Gymnospermae dan Angiospermae. Sekian dari jawaban tersebut. Oke, terima kasih Miftahul. Boleh di-close aja nggak apa-apa. Kelompok yang buat soal, kelompok berapa tadi? 5 ya? 4. Kelompok 5 ada yang mau dikomentarin? Nggak ada. Ini orangnya ada nggak? Ada semua nggak? Oke, Riz. William Kuku Sebayang, Bayu Setiawan, Ali Farhan, SF Firdaus, Ria. Ini orangnya nggak ada semua nih. Ada, Bu. Tapi Oh ya. Saya agak apa ya? Gimana jawaban dari kelompoknya si Miftahul kelompok 12? Pertama, kayaknya kebanyakan teks, tapi karena pertanyaannya juga ini banget sih nanyanya, bukan ya. Kemudian apa ya? Tadi pertanyaannya apa ya? Kenapa banyak ditemukan di zaman karbon? Oh ya, kenapa banyak ditemukan zaman karbon di belahan bumi utara? Di buku jawabannya itu ya, tektonik dan lain-lain ya. Sebenarnya supaya bisa terendapkan coal harus iklimnya gimana? Tropis, betul. Jadi sebenarnya yang bikin mereka banyak ditemui di belahan bumi utara ya karena simply dulunya si endapan-endapan itu adanya di khatulistiwa, terus karena tektonik, kalau kalian belajar geodinamika kan ya, kalau kalian masih ingat geodinamika, hampir semua plates itu shiftingnya ke utara, makanya di belahan bumi selatan kita sekarang landnya sebenarnya dikit banget dibandingin sama ocean-nya gitu kan, jadi dari si subkontinennya India naik atas, kemudian semua lempeng tuh jalannya ke utara gitu kan, entah kenapa magnetismnya di buminya kayak gitu, jadi mau nggak mau si tropical land-nya itu shift-nya juga semuanya jadi ke utara. Sebenarnya lebih karena itu sih. Jadi ketemunya sekarang mereka semua kebanyakan di utara. Jadi karena tektonik. Kemudian pertanyaan nomor 2-nya adalah jelaskan sejarah ya tadi ya. Apa sih sejarah zaman-zaman? Ya, perkembangan asal evolusi paleobotanika pembentuk batu bara tiap zaman. Tadi dijelasin sama Miftahul juga di tiap periode, kalau periode apa fosilnya atau batu baranya gimana, ini lebih ke historis ya, aku nggak akan nanyain hal-hal kayak gini, tapi minimal kalian paham tiap zaman akan beda-beda tumbuhannya. Ada zaman dimana, terutama kan plants itu evolving ya, dari yang simple banget awalnya, terus lama-lama jadi berbiji, kemudian apa, aku nggak hafal. Tapi ya awalnya belum ada Cambrium mungkin, kemudian jadi paku-pakuan di karbon, kemudian mulai muncul Gymnospermae, kemudian Angiospermae, dan seterusnya. Jadi karena plants-nya berevolusi, jadi coal-nya pun juga akan berevolusi. Oke, itu aja buat kelompok 12. Selanjutnya silakan kelompok 13 yang presentasi adalah Isaya Dir Siregar. Dir. Ini orang-orang pada tidur apa gimana? Kalian belajarnya nggak di kasur kan? Iya, baru tadi oh, ya. Dari ke mute. Iya. Oke. Alasan. Jadi bentar, jangan lupa kelompok 6 dinilai kelompok 13. Oke, lanjut. Jadi saya kelompok 13 akan mewakili untuk mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Pertama itu,
jelaskan interpretasi Anda terhadap gambar di samping. Nah, gambar di samping ini merupakan model dari setting sequence pengendapan coal seam atau batu bara yang menjadi dua wilayah yang dibatasin oleh di sini sebenarnya ketutupan sih. Ada marine surface flooding. Nah, marine surface flooding ini akan memisahkan dua kondisi, yaitu HST high standing transgress dan TST transgressive standing. Nah, bisa juga dilihat kalau litologinya warna hitam di sini menandakan coal, menandakan coal. Nah, proses dari transgresif dan regresif di sini mempengaruhi pengendapan coal itu sendiri. Nah, kalau T2 R1 ini maksudnya apa? Jadi pada saat coal terendapkan T2 saat T itu artinya coal diendapkan saat proses transgresif itu sendiri, dan kalau R itu berarti coal diendapkan secara regresif. Nah, pengendapan coal di sini itu perkembangannya itu dipengaruhi oleh perubahan level dari air laut itu sendiri, sehingga dia akan mempengaruhi ketebalan coal itu sendiri, ketebalan coal, komposisi coal kayak gitu. Sepertinya nomor 1 sekian. Selanjutnya nomor 2, jelaskan perbedaan yang terjadi deposit coal yang terjadi di Delta Rajang dan Delta Mahakam. Nah, seperti yang kita tahu, letaknya itu sendiri, pertama Delta Rajang itu berada di sisi barat Kalimantan, sedangkan kalau Delta Mahakam itu berada di sisi timur Kalimantan. Nah, selanjutnya di Delta Rajang itu sendiri itu memiliki pit yang tebal dan luas. Nah, ketebalan sehingga 15 meter. Nah, ini karena apa? Karena laju akumulasinya itu termasuk yang homogeneous Meyer yang tinggi dibandingkan dengan Delta Mahakam, atau bisa disebut juga kalau endapan yang di sini endapan autochthonous atau endapan di tempat itu sendiri, sehingga supaya yang cukup tinggi dan ngebuat ketebalan coalnya cukup tebal. Nah, sedangkan untuk yang Delta Mahakam itu tuh tidak ditemukan autochthonous, melainkan gambut autochthonous, sehingga bisa kita simpulkan kalau di Delta Mahakam ini memiliki ketebalan yang tidak cukup tebal dibandingkan dengan Delta Rajang, karena gambutnya itu merupakan autochthonous atau berasal dari rawa dan hutan hujan tropis, bukan di tempat itu sendiri. Jadi kesimpulannya, clay yang Rajang itu lebih tebal, sedangkan Mahakam lebih tipis dibandingkan dengan Rajang. Sekian dari kelompok 13. Oke, terima kasih Saidir. Ada komentar untuk kelompok 6, William, Janesta, Jordan, Sofatul, Darin, Alia, Salsabila, atas jawaban kelompok 13. Belum ada, Mbak. Belum ada. Udah sesuai yang diinginkan. Oke. Yang nomor 2-nya tuh nggak ada di buku ya? Atau ada di buku? Ada kok Mbak contoh. Nomor 2 ada Mbak. Oh, ada, oke. Oke, sebenarnya menarik banget tadi soalnya nomor 1, Dil. Sorry, boleh dimunculin. Jangan deh, aku aja. Mana ya di buku? Sorry, bentar. Bentar, share screen. Oke, jadi pertanyaannya si kelompok 6 kan, jelaskan interpretasi Anda terhadap digambar di bawah ini. Sebenarnya ini tadi benar kata Saidir, dia ngejelasin yang mempengaruhi adalah si level change. Jadi di sebelah kanan kan bisa lihat ada TST sama HST. TST itu tadi transgressive system track ya, yang H itu HST apa sih? High standing.
Oke, jadi kalau kalian lihat mana yang lautnya lagi transgresif ya? Iya, mana yang air lautnya lagi naik? Yang bawah apa yang atas? Yang HST apa yang TST? tes Oh, Yang TST air lautnya lagi naik, kalau yang HST air lautnya lagi turun. iya. Iya, Oh, kurang dari mana lebih. sih, Mbak? Coba gimana? Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Sebenarnya gampang banget kalau kalian lihat. Ini kan di bawah ada. Yang penting kalian paham legendanya dulu. Ini ada Cole, ada Luvelvans, Plains, Delta Orusland Plains, Delta Front, sama Marineford Shore gitu kan. Jadi yang ini nih dari sini aja nih lihatnya, tadi nanya siapa? Hari bukan? Tadi siapa nanya? Nggak tahu dari mana. Ini kan ini marine nih semua nih yang bergelombang-gelombang. Jadi kalian lihat aja marine-nya jadi lebih luas apa jadi lebih sempit. Jadi kalau geologi semua hal kita baca dari bawah ke atas ya. Jadi semuanya upward. Jadi bacanya ini kita lihat di posisi 1 di zaman 1 marine-nya lebih sempit. Kebayang nggak kalau aku cross section? Jadi kita punya portion kontinen yang lebih luas. Kemudian di waktu kedua time berikutnya ternyata marinnya jadi lebih luas nih, atau tadinya misalkan ini kelihatan nggak Pak? Ini aku pakai apa ya? Pakai tidak. Kelihatan, Bang, kelihatan. Oke, misalkan tadinya ini warnanya aku ganti, bisa nggak sih? ngotot aja nggak? Pakai apa? Kenapa sih aku pakai mouse aja? Note di atas. Ini pakai tangan. Oke, jadi misalkan aku berdiri di sini, tadinya ini pantai. Kebayang nggak kalau pantai kan berarti orang bisa berrekreasi, bla bla bla. Nah, habis itu di waktu geologi kedua, ternyata si titik pantai ini ada orang rekreasi dan lain-lain, sekarang udah jadi laut karena di titik kedua garisnya ini nih, garisnya ini seret. Itu sekarang pantai ini adalah lebih mundur, kebayang nggak? Lebih ke land. Jadi yang tadinya dia adalah daratan, sekarang jadi sea gitu kan. Berarti air lautnya sebenarnya bisa dua hal, bisa air lautnya naik. Nanti ini agak harusnya kan belajar di mana ya? Oh nggak, kalian nggak belajar. Ngomongin air laut sama tektonik. Jadi bisa ada dua possibility kenapa bisa terjadi. Ini prosesnya kita sebut namanya transgresi, bukan? Mundur ke belakang. Di bawah ya, transgresi. Ya, bisa dua. Bisa air lautnya naik, tapi tektoniknya diam, jadi si daratannya diam, jadi emang murni karena es mencair dan lain-lain. Atau bisa air lautnya sebenarnya volumenya sama, tapi si daratnya adalah subsidence, kebayang nggak? Jadi dia akhirnya air lautnya seolah-olah jadi kayak naik. Kebayangkan ya, jadi itu bisa, atau bahkan dua-duanya bisa juga terjadi barengan. Jadi bisa, ini agak susah kita nyari taunya apakah air lautnya naik atau tektoniknya yang bekerja, tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi ini kalau kalian lihat dia shoreline-nya mundur ke belakang, jadi di waktu ketiga mundurnya nggak sejauh kayak di waktu yang kedua gitu kan, lebih dekat mundurnya. Kemudian yang bisa kelihatan lagi adalah si call-nya akan jadi mundur juga. Jadi semuanya sih, sand-nya juga. Ini sand pantai, ini kalau kalian bayangin, ini shale, ini sand, ini shale lagi. Kemudian sand pantai lagi, dan seterusnya. Ini sebenarnya nanti yang jadi kemarin pinch out itu. Atau kalau kalian lihat, kalau aku punya nih reservoir nih, si sand-nya, dia nggak akan communicated. Dia bakalan isolated isolated sand aja, kayak gitu. Terus di sini ternyata, kalau kalian lihat, di sini ada namanya MFS. MFS itulah maksimum flooding surface. Jadi suatu momen di mana kalau kalian lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, terus balik lagi ke 1, yaitu adalah pergantian dari TST jadi HST. Jadi di sini yang terjadi bukan lagi air lautnya naik atau tektoniknya subsidence, tapi pantainya jadi maju, atau sekarang lautnya tadinya luas banget nih di periode kelima, sekarang mulai berbalik, lautnya jadi makin sempit, terus daratnya, pantainya jadi makin maju ke arah laut, kayak gitu. Terus kadang-kadang bahkan suka ada mundur juga ke sini, jadi nggak semua HST akan terus jadi tangga ke atas, tapi dia bisa ada satu periode ke belakang, kemudian naik lagi, dan seterusnya. Nah ini akan ngaruh banget kalau kalian baca di teks, saat lagi transgresif, biasanya kalau kalian bakal banyak seawater-nya, jadi rawa-rawanya bakal banyak seawater-nya, jadi kalau kalian bakal kayak sulfur. Nah itu akan ngaruh banget ke harga dagang dari si call-nya sendiri. Jadi kalian pengennya call yang clean, yang nggak ada unsur-unsur lain, jadi C aja gitu kan. Tapi kalau lagi transgresi biasanya nanti air, kan kalau kalian bayangin air lautnya naik ke atas ya, jadi pasti bakalan masuk ke si rawa-rawanya. Jadi kalau kalian bakalan kayakan sulfur karena banyak si waternya. Kemudian pas lagi HS-nya biasanya lebih clean biasanya, atau kebalikan. Coba nanti dibaca lagi. Tapi ngaruh banget peristiwanya kalau kalian pas lagi TST atau lagi HST,
itu akan ngaruh banget ke kualitas call kalian, termasuk masteralnya juga. Nah, penting lagi kayak ketebalannya juga akan ngaruh. Kalau kalian lihat di sini akan kita punya lebih tebal itu call yang lagi TST. Kalau kalian lihat, kalau aku ngebor, aku bakal punya call yang thick banget, tapi kalau di sini aku cuma punya call yang tipis-tipis, tapi dia pelamparannya atau extensionnya, materialnya akan luas. Jadi ciri khasnya akan beda banget di situ. Nah, dari sini Bu, juga maaf bisa, Bu, waktunya ya. udah Oke, habis. ya, thank you. Ya, tapi itu kalau soalnya kurang lebih kayak gitu, dan nanti mungkin ini akan keluar di UAS, jadi kalau bisa paham banget pertanyaan-pertanyaan dari TST HST kayak gini. Sip. Kalau nomor 2-nya tadi apa ya, Dir? Nomor 2-nya ini perbedaan, ya udah, itu tinggal kalian baca aja. Oke, waktunya udah habis, jadi kita masuk ke kelompok 1. Kelompok 1 itu ada Ahmad Zefa, Yulis Suwenta, Najib, Andi Darmawan. Ada semua nggak anaknya? Ajos masuk nggak? Ada tadi Bu Ajos. Oh ya udah, boleh presentasi Ajos. Yang nilai adalah kelompok berapa? Berarti. Yang nilai kelompok 7. Nggak ada ya? Tidak merespon? Ada, Bu. Oh, ada. Ada? Atau kalau nggak ada, kita biar cepet move on. Sanur aja deh. Ada Sanur nggak? Ada, Bu. Iya, Sanur aja, Nur. Bu Noni, ini Ya. tapi saya yang share screen. Iya, Sanur nggak yang apa-apa. presentasi. Nggak Silakan, apa-apa ya? silakan. Jadi yang nomor 1 itu jelaskan SIM splitting dan bagaimana keterbentukannya. Nah, SIM splitting itu merupakan lapisan batu bara yang telah dipisahkan menjadi 2 atau lebih lapisan koal yang mungkin tidak dapat kembali lagi. Nah, bagaimana sih proses pembentukannya? Nah, proses pembentukannya itu yang pertama SIM slip replace organik mereplace deposisi material organik. Nah, ini tuh bisa terjadi ketika akumulasi organiknya terganggu dan tergantung untuk periode singkat dengan deposisi plastik. Nah, setelah bahan detrial yang masuk itu berhenti, vegetasinya tuh dibangun kembali dan akumulasi organiknya itu terus berlanjut. Nah, keterbentukannya ini dapat menandakan adanya flooding dari sungai di dekatnya. Karena sebuah manifestasi dari banjir itu dapat meluas dari aliran sungai, maka dapat mempresentasikan cerukan di tepi sungainya. Nah, hal ini dapat mempengaruhi pertambangan. Kenapa sih suatu area koal atau SIM jumlahnya itu atau ketebalannya tuh cukup ekonomis. Tetapi warna split dan splitnya itu ketika splitnya itu tipis dan menjadi kecil, maka hal tersebut tidak lagi dinilai ekonomis untuk pertambangan, sehingga akan mengurangi jumlah atau total koal yang akan ditambang. Nah, gambar splitting sendiri ini bisa digambarkan seperti yang di samping ini, yaitu ada tipe-tipe koal SIM splitting. Yang pertama itu ada simple splitting, yang kedua itu multiple splitting, dan yang C itu Z or S set sibling.
Sip. Lanjut, Najib. Nah, selanjutnya itu yang nomor 2, bagaimana korelasi Fesies dapat menentukan area pengeboran. Nah, yang pertama itu korelasi Fesies dapat menentukan korelasi lapisan tersebut secara vertikal dan lateral untuk menghasilkan geometri dari lithotype area tersebut. Nah, korelasi dilakukan dengan downhole geophysical log. Nah, dengan cara mengkorelasikan data Fesies borehole 1 dan sekitarnya yang berada di dekatnya. Nah, saat pola distribusi dari korelasi lithotype ini mulai dapat terlihat, maka kita dapat memprediksi pola lapisan di area yang berdekatan tersebut. Nah, dengan memprediksi ini kita itu bisa tahu persebaran lithotype dengan korelasi Fesies, maka dapat memprediksi lokasi pengeboran yang tepat. Karena mencari keberadaan koal dengan tidak adanya data geologi itu bisa mumpuni dengan data seperti ini. Nah, gambarnya seperti yang di samping ini. Gambar ini merupakan korelasi dari geophysical log-nya, di mana warna hitam ini menandakan coal seam dan warna abu-abu ini menandakan seasonnya. Seperti itu. Udah, Bu. Oke, thank you Sanur dan Najib. Ada komentar dari yang buat soal kelompok berapa ya? Lupa. 6. 7. 7? 7, Bu. Ya, kelompok 7 ada yang mau dikomentari? Udah bagus sih, Bu, menurut saya. Oke, udah bagus. Nggak ada, Bu. Udah bagus. Nomor 1 malah ditambahin kasus penambangan. Bagus, Bu. Oh ya, oke. Sudah sesuai sama yang kita bikin kok, Bu. Oke, siap. Thank you. Jangan lupa diisi formnya. Oke, jadi itu ya seam splitting intinya batu bara. Sebenarnya batu bara semakin tebel, semakin bagus, semakin ekonomis. Tapi kadang-kadang kita nggak akan punya batu bara yang tebel-tebel banget karena akan ada periode disruption atau gangguan dari klasik. Jadi kan kalau supaya punya batu bara tebel kan aku harus punya kayak endapan gambut yang tersedimentasinya continuously ya, nggak ada interupsi. Tapi kadang-kadang kita bisa punya flooding. Flooding itu banjir yang ngedepositin plastik sedimen yang lebih kasar. Jadi harusnya dia ngendapin pohon-pohon aja atau akar-akar tumbuhan, tapi tiba-tiba datang sedimen yang akhirnya pas dia diagenesis, akhirnya batu bara kalian jadi punya lapisan pemisah di tengah-tengahnya kayak gitu. Dan kalau misalkan banyak kuarsanya akan tadi udah dijelasin juga sama Sanur akan mempengaruhi alat tambangnya karena keras ya. Intinya kuarsanya akan rusak alat tambangnya aja. Terus next yang nomor 2-nya tadi korelasi Fesies itu bisa menentukan area pengeboran. Sebenarnya mirip banget kayak nentuin reservoir juga sih. Jadi kalau kalian tahu di mana dulu tuh rawa-rawanya seluas apa sih, aku jadi tahu akuisisi bloknya harus seluas apa. Jadi aku nggak perlu akuisisi blok yang dulunya emang bukan rawa-rawa kayak gitu sih. Jadi bisa pakai geophysical logging, bisa pakai apa di sini. Iya, sebenarnya kalau batu bara kita nggak pakai seismik sama sekali. Oke, thank you. Kelompok selanjutnya, makasih di close aja, Najib. Kelompok 2, silakan dipresentasikan. Ihsan masuk nggak? Oke, silakan Ihsan. Oke, sebentar. Yang nilai kelompok 8, bukan? Iya, bukan. Iya. Udah kelihatan nggak, Bu? Udah. Oke, terus untuk nomor 1, ini slide 2 ya, sorry. Untuk nomor 1, soalnya jelaskan bagaimana washout dapat terbentuk dan apa saja kondisi yang dapat terjadi setelah adanya washout. Jadi, untuk bagaimana washout ini terbentuk, jadi terjadi ketika lapisan batuannya itu tererosi oleh ombak atau oleh arus sungai dan kemudian menghasilkan channel yang terisi oleh endapan plastik atau sedimen. Terus, biasanya washout ini menghasilkan bentuk yang memanjang karena hasil erosi dari air kan. Dan kemudian diisi ya tadi material plastik dan ya seperti mudstone, siltstone, sandstone dan sebagainya.
Terus kondisi yang akan terbentuk itu dari gambar yang ada 4 gambar itu. Kalau untuk gambar yang A, kondisi pertamanya itu sand mengisi channel yang kemudian menghasilkan sandstone pada bagian atapnya, pada lapisan batu bara. Terus gambar yang B, sand dan detritus batu bara itu mengisi channel, yang kemudian diikuti adanya erosi lapisan batu bara. Terus untuk gambar yang C, mudstone mengisi channel, kemudian diikuti oleh adanya erosi di lapisan batu bara. Terus yang terakhir, beberapa segmen sedimen itu ada di situ seperti mudstone yang mengisi channel. Terus channel ini menghilangkan kayak lift kayak gitu di bagian atas batu bara. Ini nomor 1 itu. Untuk nomor 2, pada soal berikut bagian X merupakan floor rolls. Jelaskan bagaimana floor rolls dapat dan bagaimana karakteristiknya. Untuk floor rolls, jadi floor rolls ini merupakan kayak adanya muncul gundukan dari lapisan di bawah batu baranya itu yang terbentuk ketika adanya perbedaan kompaksi dari pitnya ketika terbentukan lapisan kolnya itu. Dalam zona kompaksi yang lemah itu nanti akan terbentuk floor rolls-nya. Terus dari gambar ilustrasi yang kita buat yang di kanan bawah, ini sebenarnya ada zona kompaksi rendahnya gitu kan ya. Terus ketika tekanan glikostatik semakin kuat, semakin lama kembali nanti akan semakin membentuk floor rolls-nya seperti gambar yang sebelahnya. Terus untuk karakteristiknya, floor rolls itu memiliki akan menghasilkan gundukan itu dari bawahnya aja. Terus dari yang udah kita baca, kalau floor rolls itu cuma di bawah aja. Terus kalau yang muncul gundukannya dari atas itu namanya roof rolls. Yeah. Oke, thank you Ihsan. Komentar dari kelompok, jangan di close dulu, kelompok 2, kelompok yang buat soal, kelompok berapa sih? 7, 6, tadi. Ya, kelompok yang buat soal ada komentar kelompok 8, sorry. 8 bukan yang buat soal? Iya, Bu. Iya, gimana, Piu? Kalau menurut kelompok 8 udah bagus sih, Bu, dari segi presentasi sama desainnya. Dan minta maaf juga kalau gambar yang untuk floor rolls itu kita nyari dari referensi lain karena di buku cuma dikit banget bahasannya. Oke, sip, thank you. Oke, boleh balik ke nomor 1 nggak, San? Sorry. Tadi dia ngejelasin tentang washout. Jadi washout sama floor rolls ini dia opposite, jadi kebalikan. Kalau washout itu tadi dijelasin jelas banget sama Ihsan. Jadi dia kolsimnya ada yang ke erosi, kemudian dia ke channelnya dikeisi sama coal gitu kan. Terus dia bisa ngurangin daerah yang ditambang. Makanya kalau kita bisa mapping washoutnya di mana, itu bakal tadi mempermudah juga milih akuisisi bloknya kayak gimana. Terus yang next-nya si floor rolls, boleh nomor 2. Ya, jadi dia terbentuk karena ada perbedaan kompaksi pit pada bagian bawah lapisan coal. Intinya dia malah jadi coal-nya sekarang naik ke atas ya? Iya bukan? Iya. Fenomena pada saatnya mengalami kenaikan di bawah lapisan coal sehingga membentuk suatu ridge. Jadi kalau tadi ke erosi jadi channel, sekarang dia kalau yang ini jadi gundukan ke atas kayak gitu. Kalau floor rolls hubungannya ke tambang ada nggak, San? Atau kelompok yang ini? Kelompok yang Ihsan ada yang bantu jawab? Kalau washout kan tadi ngaruhnya ke situ. Kalau floor rolls? Mungkin kurang lebih sama sih, dia mengurangi batu bara yang bisa ditambang gitu. Oke, jadi tetap ke situ sama juga ya? Kehadiran floor, ya, sama paling kalau kehadiran floor rolls itu kan nanti, misalkan jalur galian itu kan nggak bisa fleksibel ya. Kadang harus melewati gundukan floor rolls-nya itu. Nah, jadi mau nggak mau harus ditambang dan nanti menghasilkan konten yang di batu bara yang tambang jadi bertambah kan gitu. Oke, sip. Iya, sip. Thank you. Ya, oke. Oke, di close aja, San. Oh ya, tadi juga termasuk ini komentar juga desain slide. Ini slide-nya jadi kan aku tinggalin di Google Form ya. Jadi kalian bisa baca slide temennya buat belajar sendiri. Jadi ini nggak akan aku delete si link PPT-nya. Kenapa aku taruh sini, nggak aku taruh emas. Supaya kalian bisa belajar juga nanti buat UAS. Mungkin soalnya aku pakai soal kalian, aku nggak tahu. Jadi kalian bisa cari jawaban di sini. Mungkin nanti tinggal kamu bikin PPT, tinggal kalian edit-edit atau gimana. Jadi semakin bagus start kalian, sebenarnya kalian membantu kelas belajar sih dan membantu diri kalian sendiri juga. Oke, kelompok berikutnya, kelompok 3 ada Faris, Rashid, Aditya, Priska, Olivia, Maulida. Olive boleh live presentasi.
aku mau apa? Yang nge-share screen. Oh, kenapa ya, Bu? Sebentar. Iya, siapa? Aku aja share screen. Ya. 4, 5, 6, 3 kelompok, 4 kelompok lagi ya. Udah Lip, itu Lip. Ini gimana ya? Halo, tes. Udah kedengaran belum ya, Bu? Udah, masuk. Kan yang presentasi Oliver, apa yang ngomong Priska? Kenapa, Bu? Ini aku Olive, Bu. Oh, Olive yang Tadi masuk. waktu- Oke. Soalnya dia Ya, aku Olive, yang nyala. Dit udah share screen. Belum kelihatan share screen. Aku udah masuk kok dari si Aditya. Layarnya Adit. Si Olive belum bisa lihat. Atau nggak baca aja, Liv, dari kamu buka sendiri PPT di laptop, terus kamu bacain, terus nanti si Adit tinggal nextin aja. Ayo, 922. Ya, udah. Tes. 1, 2, 3. Adit udah belum ada share screen-nya ya? Taruh. Adit udah nge-share, aku udah lihat. Udah, Liv. Udah, Liv. Oh ya udah, oke. Maaf. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Olivia dari kelompok 3 ingin menjawab tentang pertanyaan dari kelompok 9. Ada Adit, Faris sama Priska dan Rashid. Terus di sini yang pertanyaan pertama, parameter apa saja yang dipertimbangkan dalam menentukan kualitas batu bara? Jelaskan. Nah, yang pertama itu ada parameter penting yang dipertimbangkan itu ada volatilometer, ash, dan sulfur content. Nah, di mana yang pertama untuk volatilometer itu terdiri dari gas-gas yang mudah terbakar seperti contohnya tuh ada hidrogen, metana, karbon monoksida, dan lain-lain, sehingga menentukan mudahnya seberapa mudahnya batu bara itu terbakar dan seberapa tahan lama gitu. Terus kandungan ash-nya, di mana abu yang dapat bercampur dengan komposisi batu bara itu dapat mengakibatkan turunnya kualitas batu bara karena sifatnya yang tidak terbakar sempurna. Terus yang ketiga ada kandungan sulfur, di mana kandungan sulfur ini tuh berkaitan dengan dampaknya kepada lingkungan saat pembakaran akan melepaskan si gas sulfat yang merugikan gitu, serta biaya pengolahannya yang tinggi. Jadi oleh karena itu kurangnya volatilometer dan meningkatnya kandungan ash dan sulfur dapat mengurangi kualitas batu bara. Jadi pokoknya kalau misalnya ada yang kurang dari ketiga ini pasti akan mengurangi kualitas dari batu bara tersebut yang akan berhubungan dengan tidak ekonomisnya kualitas suatu bara tersebut gitu. Buat nilai ekonomisnya itu jadi tidak ekonomis gitu. Sebab biaya prosesnya itu yang tinggi atau secara keseluruhan tidak memiliki sifat batu bara yang layak dipakai. Lanjut. Ya, yang kedua itu ada jelaskan mengapa batu bara yang diketahui ketebalannya itu kurang dari estimasi awal tidak akan ditambang. Yang pertama itu menurut kelompok kami karena pertimbangan ekonomis, di mana bila estimasi awal itu jauh lebih besar dari data ketebalan yang didapatkan dari studinya itu, maka dapat dikatakan volume koal juga jauh lebih mengecil, produksinya berkurang dan tidak sesuai perhitungan perencanaan ekonomi awal. Jadi maksudnya juga di sini kalau misalnya mau melakukan penambangan pasti kita udah punya standar kualitas koal atau batu bara yang diinginkan gitu. Jadi kalau misalnya koalnya itu nggak bagus, kurang dari standar, berarti itu kualitasnya juga bisa disimpulkan bahwa kualitas batu bara itu nggak bagus dan tidak layak untuk diproduksi atau untuk ditambang. Lalu ada pertimbangan lainnya yaitu ketebalan dan kestabilan dari lapisan roof dan floor lapisan batu bara. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kesulitan eksploitasi dan dapat menjadi merugikan.
Terus bila roof tidak stabil, metode pilar tidak akan cocok karena adanya bahaya keruntuhan. Di sini bisa dilihat, di sini ada roof, ada pilar, sama floor. Nah, kalau misalnya roofnya, jadi kan kita harus menentukan dari ketiga ini juga karena harus lihat. Nah, kalau misalnya di roofnya ini nggak stabil, bisa aja tuh ntar kalau misalnya dia nggak stabil, bisa aja dia malah jadi diruntuh kan. Jadi kayak kita juga harus lihat tuh kalau misalnya di roof itu kol-kolnya nggak bagus, berarti akan menyebabkan keruntuhan. Jadi kita jangan menambang kol yang ada di sana gitu. Terus kita juga harus lihat floor-nya, dimana kalau misalnya si floor ini tuh dia batu baranya tuh bisa nggak buat menahan alat-alat si crawler itu bisa lewat nggak untuk si floor-nya itu bisa menahan alat-alat di atasnya nggak. Kalau misalnya emang nggak bisa, berarti kita harus menyisakan kolnya atau berarti kita tuh nggak boleh menambah. Olive menghilang. Oke, Orangnya mungkin hilang, Lip. ya udah. Olive kayaknya dia internetnya juga mati. Oke, tapi kurang lebih udah selesai sih penjelasannya. Oke, ada komentar dulu dari kelompok yang membuat soal. Ya Bu, nomor 2. Maaf. Iya, nggak apa-apa, Liv. Nggak apa-apa, waktunya juga udah kepanjangan. Lanjut. Gimana, Gos? Iya, Gos. Ya, jadi nomor 2 bagus, udah ditambahin yang pertimbangan teknisnya. Sebenarnya kalau dari jawaban kelompok kita waktu itu cuma jawab pertimbangan ekonomisnya aja. Ini kayak misal engineer-nya udah ngitung kalau tebalnya segini kita bisa dapat call-nya kira-kira berapa ton dan dijual dapat keuntungan berapa. Masalah keuntungan ekonomis, tapi di sini bagus ditambahin yang pertimbangan teknisnya kayak untuk keselamatannya, instalasi alat-alat pertambangannya, gitu sih. Oke. Jadi masih ada 2 menit. Oke, jadi intinya nomor 2 ini biasanya kalau kita sama kayak minyak juga sih. Jadi kita akan punya estimasi volume atau estimasi ketebalan, terus pas dilihat atau karena kalau ngebor balik lagi kadang-kadang lapisan kita punya deep, kemudian true thickness-nya lebih kecil atau gimana. Jadi ya estimasi awalnya pertimbangan ekonomi sama pertimbangan lain. Nomor 1 tadi apa ya pertanyaannya? Boleh di-back nggak? Kualitas, penentuan kualitas. Oh iya, oke. Oh iya, betul. Hal-hal apa aja? Jadi volatile matter, kandungan ash sama kandungan sulfur. Tadi mungkin Olive maksudnya ini kali ya, semakin banyak tuh kalau kayak sulfur sebenarnya kalau semakin banyak semakin merugikan. Jadi ash juga kayaknya semakin banyak semakin merugikan. Volatile matter kalau semakin banyak semakin merugikan apa semakin dikit? Semakin jadi gas-gas yang mudah terbakar. Oh ya, kalau volatile matter kita butuh lebih banyak ya? Enggak? Iya Mbak, butuh lebih banyak buat membantu pembakarannya nanti. Iya, betul. Jadi kalau volatile matter kita butuh dia lebih tinggi, tapi kalau ash sama sulfur kita malah nggak pengen. Jadi tadi aku bilang kita pengen kalau kita seclean mungkin karena nanti bakalan nyusahin terutama tadi kayak transgresi, regresi, dan pas lagi pengendapan. Sip, thank you. Jawabannya udah oke banget. Jangan lupa dinilai kelompok 9. Lanjut kita masuk ke kelompok 4. Ada Fajar, Ananda, Adelina, Adib, sama Praditya. Nanda masuk. Nanda ada, Nanda? Nggak ada. Oke, nggak ada kali. Ini tapi ada 60 orang yang partisipan. Ananda. Nggak ada tapi. Oke, Fajar masuk, Jar. Fajar ada nggak? Oke, nggak ada juga. Adel masuk nggak? Fajar ada tapi. Saya ada. Ya udah. Oh ya, Fajar pick-nya error, ya udah. Silakan Adel dipresentasiin. Iya, Bu. Bentar, Bu. Kelompok 10, jangan lupa dinilai.
Adil aku masih mute-nya masih nyala. Jadi dinyalain dulu aja mikrofonnya di kiri bawah. Makanya nggak kedengeran tadi, tapi sempat kedengeran suaranya. Nah, udah nyala sekarang. Oh iya. Ini aku error share screen-nya, Bu. Ya udah, yang share screen Fajar aja deh. Fajar yang share screen, terus Adil yang ini presentasi. Bu, saya yang share screen aja ya, Bu. Oh ya udah, oke. BTW untuk next-nya pastiin lagi ya mikrofonnya bekerja, gimana caranya, beli headset atau gimana, soalnya kalau nanti udah semuanya presentasi, misalkan di kelompok kalian udah ada presentasi nih, ini kan yang presentasi aku share di Google Form, terus nggak ada yang bisa presentasi, nilai kelompok kalian 0, jadi kalian nggak harus presentasi, atau nggak bisa presentasiin, jadi pastiin buat kelas berikutnya mikrofon kalian working. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adelina Majida Nataye dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok 10. Yang pertama itu bagaimana dampak dari ketidakstabilan dalam lingkungan pengendapan yang disebabkan oleh aktivitas patahan atau akumulasi. Nah, sebelumnya mau jelasin dulu, kalau kombinasi dari akumulasi sedimen yang tebal dan subsidence yang cepat, itu menghasilkan ketidakstabilan, terutama di sepanjang margin cekungan. Nah, ketidakstabilan dalam lingkungan pengendapan, baik yang disebabkan oleh aktivitas sesar atau hanya karena kelebihan muatan sedimen yang terakumulasi ini, menghasilkan pergerakan sedimen dalam bentuk aliran gravitasi. Nah, kemudian dampaknya itu, jika batu bara tertransport dengan aliran gravitasi ini, hasilnya campuran batu bara dan sedimen lainnya itu tidak memiliki karakteristik lapisan yang jelas. Dapat dijelaskan dari gambar yang ada di bawahnya. Pertama itu yang gambar di atas ada patahan yang belum reaktif. Pertama di situ ada qualified pit atau batu bara yang masih parsiali terbentuk. Dan ada juga unconsolidated mudstone. Itu dia mengalir pada umumnya. Kemudian ketika terjadi aktivasi patahannya bergerak, seperti gambar yang di bawah, adanya aliran gravitasi, itu menyebabkan si pitnya ini sliding ke bawah, kemudian tererosi dan membentuk melange. Next, nomor 2. Kemudian nomor 2, jelaskan tentang pengaruh struktur pada batu bara. Nah, perubahan struktural lateral atau vertikal yang signifikan ini memiliki pengaruh baik itu besar ataupun kecil kepada batu baranya. Pengaruhnya itu pengaruh langsung pada ketebalan, kualitas, dan proses penambangan. Perubahan tersebut dapat dalam skala kecil atau besar mempengaruhi karakteristik internal batu bara atau hanya memindahkan batu bara secara spasial, menggantinya dengan sedimen non batu bara, atau dalam keadaan tertentu seperti dengan intrusi batuan beku. Pengaruh ketebalan dan kontinuitas lapisan batu bara itu dapat menyebabkan gangguan atau penghentian penambangan
yaitu ketidakstabilan pada batas cekungan sehingga menimbulkan adanya longsoran serta struktur loading yang mengakibatkan batu bara mengalami skizzing. Selain itu, juga dapat memicu terkontaminasinya batu bara dari material di sekitarnya, sehingga batu bara tidak dapat ditambang, dikarenakan as kontennya ini yang terlalu tinggi. Jadi pemahaman karakter struktural dari deposit batu bara itu sangat penting untuk melakukan korelasi stratigrafi dan untuk menghitung sumber daya batu bara atau cadangan, juga menentukan distribusi kualitas batu bara sebelum perencanaan tambang. Itu. Oke, komentar dari kelompok yang buat soal, kelompok berapa tadi? Aku nggak tahu siapa yang buat soal kelompok ini. Siapa yang buat soal? Kelompok 10. 10 apa 11? 10. Ya, kelompok 10. 10. Gimana jawabannya dari, atau minimal slide dulu deh, dari slide dulu mungkin kayaknya kunci jawaban kalian lebih bagus jawabannya, aku lupa. Kelompok 10 ada? BTW aku butuh inputan. Oh, ada, oke. Gimana? Kalau yang dari jawabannya udah, menurut kelompok kami sih udah benar. Mungkin yang nomor 2-nya perlu kebanyakan kata-kata. Ya, oke. Mungkin bisa dibikin table atau dibikin points aja atau dikasih gambar. Sebenarnya menarik banget kalau kalian baca. Sebenarnya dari awal ini aku komentar dulu kali ya, dari awal pertanyaannya udah kurang bagus, dalam artian ini balik lagi, ini pertanyaannya broad banget, jelaskan tentang pengaruh struktur pada batu bara. Itu mungkin bisa diperkecil lagi skopnya, cuman sebenarnya benar ada 4 poin atau beberapa poin ini ada semua di buku, tapi mungkin bisa dibikin pointers atau dikasih ngasih contoh gambar. Ini contohnya loh, kalau strukturnya kayak gini bakal jadi gimana. Gitu. Terus tapi yang nomor 1 aku udah boleh back nggak ke Dit? Boleh ke nomor 1 nggak, Dit? Nomor 1 aku kebantu banget sama gambarnya, thank you. Jadi intinya kalau misalkan kita punya slope yang nggak stabil, kemudian banyak struktur sesar naik dan lain-lain, sesar turun, kalau endapan sedimen kita belum litifikasi, dia akan sangat mudah buat slumping, sangat mudah buat turun ke bawah, dan akhirnya bisa longsor, dan batu bara kita yang harusnya kolsimnya atau lapisannya tebel-tebel, lurus-lurus, tapi terlampar luas, jadi chaos ke bawah. Jadi kalau kalian lihat gambar yang di paling bawah itu ada lagun, yang di bawah dia jadi bentuknya longsoran, dan kalau udah longsoran kayak gitu, kita nggak akan punya lagi endapan sedimen batu bara yang bisa ditambang, kayak gitu. Oke. Udah itu aja buat kelompok ini, thank you. Oke, tadi aku mau ngomong, aku butuh feedback gimana caranya monitoring kelas ini, aku bisa tahu siapa yang stay, siapa yang enggak. Jadi kalau ada ide, boleh kasih tahu aku, kasih tahu ke Gozi, mungkin Gozi kasih tahu ke aku buat make sure aja sih, karena kelasnya pagi-pagi mungkin masih ngantuk atau gimana, aku nggak ngerti. Oke, lanjut kelompok 5 ada William, Bayum, Alif, Anissa, Firdaus, sama Ria. Siapa ya? Anissa, Firdaus ada? Ada, Bu. Oke, sebenarnya waktunya aku minta maaf dulu sebelumnya, karena waktunya udah mau habis 1 menit lagi, tapi masih 3 kelompok lagi, jadi ada kelas jam 10 nggak? Nggak ada kan? Kelas jam 10 tuh kelas kosong, aku rapat ya. Jadi harusnya kosong. Oke. Aku minta waktunya, insya Allah semoga sebelum jam 10 udah beres. Jadi dipercepat aja. Udah. Oke, lagi loading. Sip, thank you. Udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nisa Firdaus, saya akan menjawab nomor 11. Yang pertama, bagaimana pengaruh dari tinggi permukaan laut pada daerah delta untuk pembentukan dan karakter dari batu bara. Jadi sebenarnya batu ini tuh masuk ke dalam bab pengaruh dari struktur terhadap kualitas maupun kemampuan ataupun ketebalan batu bara. Yang pertama ini pengaruh dari tinggi permukaan air laut terhadap karakter dari batu bara. Kalau misalnya ada struktur terus mengakibatkan permukaan air laut itu turun atau menyurut, atau permukaan air berada di bawah permukaan bara, maka persebaran batu bara itu semakin luas, areanya itu semakin besar, sehingga organisme-organisme atau detritusnya berkurang dan kadar esnya atau anorganik itu semakin rendah, sehingga kualitas batu baranya semakin baik.
jika terjadi perendaman atau permukaan air berada di atas lapisan batu bara atau permukaan airnya naik, maka persebaran batu bara itu semakin sedikit sehingga kandungan detritusnya bertambah, atau dengan kata lain kandungan ash dari batu bara itu semakin tinggi, sehingga batu bara terkontaminasi di perairan laut. Terkontaminasi ini mengakibatkan si batu bara memiliki kualitas yang buruk. Kalau nggak salah, karena pH air laut yang relatif basa atau netral, air laut ini cenderung mengandung sulfat sama besi, sehingga mereka limpahan sulfat sama besinya semakin banyak. Karena ada limpahan sulfatnya ini, makanya pas waktu permukaan air lautnya naik, dia cenderung lebih tinggi sulfurnya, jadi kualitasnya semakin rendah. Terus nomor 2, bagaimana pengaruh intrusi diatirik dalam lapisan batu bara seperti pada gambar dan berikan contohnya. Jadi kan tadi udah disebutin kalau misalnya ini kita lagi ngomongin tentang efek struktur terhadap batu bara, baik struktur secara vertikal atau lateral, dia bakal mempengaruhi ketebalan dan kualitas maupun kemampuan dia untuk ditambang atau manajemennya. Sebenarnya ada 3 struktur utama kalau dalam di bukunya, ada thin depressional, post depressional, sama folding. Kalau intrusi diatirik ini termasuk ke dalam makrostruktural, thin depressional. Dia akan mempengaruhi lokasi, ketebalan, serta karakter siklus dari sedimen. Pertama-tama kita definisiin dulu apa itu intrusi diatirik. Intrusi diatirik itu merupakan intrusi atau penerobosan batuan karena beda pressure dan juga buoyancy secara vertikal. Intrusi ini terjadi karena adanya perbedaan densitas pada kedalaman tertentu dari material, kalau di sini dibilang mudstone, sehingga si mudstone ini memiliki densitas lebih rendah daripada sekitarnya, sehingga dia naik ke atas menerobos lapisan batu bara. Selain itu ada faktor luar, folding, gaya dari luar yang akan membantu juga si diatirik ini terus menerobos lapisan di atasnya. Kalau misalkan kita punya lapisan intrusi yang besar, bisa jadi lapisan batu baranya ini bakal membelah atau membreak lapisan sipolnya seperti pada gambar. Ciri-cirinya biasanya kalau di permukaan kita bisa lihat ada cracking gitu. Terus pengaruhnya apa sih ke lapisan batu bara? Pengaruhnya karena tadi dia terbelah dari jadi dua, dan kita kadang kalau misalkan nggak punya metode yang tepat untuk mendeteksi intrusi ini, kita persebaran si batu baranya ini jadi susah untuk diketahui. Jadi kayak untuk penentuan lokasi kita mau ngambil batu bara di mana ini menjadi lebih sulit. Dan juga area dari lapisan batu bara ini tentunya akan lebih sulit. Oke, terima kasih Anissa. Boleh ada komentar dari kelompok yang buat soal? Ya, kalau komentar dari kami, nomor satu mungkin lebih bagus sih dari kelompok kami, soalnya dia pakai tanda panah gitu, jadi memudahkan. Kalau nomor 2 mungkin penjelasannya bisa ditaruh notes. Iya betul. Jadi nomor Biar 1. kalau misalnya UAS belajar bisa gampang. Udah situ aja. Oke, mungkin kalau nggak ini mungkin gara-gara aku nyuruh 2 slide doang kali ya, Anissa. Maksudnya, ya sebenarnya bagus banget kalau kayaknya gambar diapiriknya menurut aku nggak perlu banget, tapi ya kalau mau kecil aja, tapi tetap dibikin pointernya aja di slide-nya, karena jadinya aku tadi dengerin doang, nggak bisa baca poinnya apa aja. Kebayang nggak? Walaupun ada sih sebenarnya di bawah, tapi kan jadinya di screen aku nggak kelihatan. Jadi bagus banget saran Hari juga. Jadi dikasih, tetap di slide-nya dimasukin, bikin poin-poin sederhana, half slide gambar diapir, half slide gambar itu. Tapi pertanyaannya pertama ini udah bagus banget, mungkin karena materinya juga dapetnya yang bagus. Terus jawabannya juga udah oke banget. Tadi balik ke nomor 1 boleh nggak Anissa? Jadi tadi aku udah sebut sebelumnya kalau lagi transgresi, yang bagian bawah yang air lautnya naik, sulfurnya bakal tinggi karena air lautnya masuk ke si rawa-rawanya. Terus ternyata hubungannya sama ash juga ada, dan pelamparannya juga ada. Jadi menurut aku udah komprehensif banget sih. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Thank you kelompok 6, 2 kelompok terakhir. Boleh Jordan presentasi, Jor. Ini di atas ada view option, meeting controls ke kanan, habis itu di stop share. Yang warna merah. Oke. Jordan masih ada di kelas ini atau sudah keluar?
Masih. Oh, masih. Oke, silakan Jordan dipresentasiin sama kelompok yang nilai kelompok 12. Tadi di mana Bu share screen-nya? Di bawah kan, bawah hijau warnanya. Ada nggak? Ada. Oke. PPT-nya. Di mana? Ada yang nge-share. Oh ya udah, siapa yang nge-share? Oh, WJ. dari WJ. Ya udah, WJ nge-share. Silakan Jordan aja presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya mewakilkan kelompok 6 buat ngejelasin pertanyaan nomor 12. Kelompok 6 itu berisi ada Darin, saya, WJ, dan teman-temannya. Habis itu di sini ada pertanyaan tentang normal fault dan lag fault. Apa itu normal fault dan lag fault? Pertama itu normal fault adalah normal fault yang dihasil oleh tegangan vertikal dominan yang mengakibatkan pengurangan kompresi secara horizontal. Terus patahan ini tuh sering terjadi dan pergerakannya bisa dalam beberapa meter sampai ratusan meter. Habis itu ada yang sesar normal dengan throw yang besar bisa mengakibatkan penghentian proses penambangan terbuka secara lokal ataupun keseluruhan. Nah, dip sesar ini bervariasi untuk pada lapangan batubara, dipnya itu berkisar 60-70 derajat. Lanjut lagi ke lag fault. Lag fault itu adalah sesar yang sudutnya kecil kurang dari 45 derajat yang berasasi dengan pergerakan sesar normal. Nah, lag fault ini terbentuk karena retardasi atau terhalangnya hanging wall selama pergerakan regional. Lag fault sendiri ini juga bisa terbentuk karena terhalangnya bagian atas squence batuan selama pergerakan bagian bawah squence akibat adanya sesar naik. Habis itu lag fault banyak terdapat di Colville, South Wales, United Kingdom. Jud, ini ada faktor variasi pada jarak antar klit. Jadi klit sendiri itu artinya adalah rekahan yang alami terbentuk pada lapisan batubara yang bersifat terbuka menurut Lopez 1998. Nah, jarak antar klit ini kegunaannya itu bisa buat memberikan peringkat pada batubara. Jadi kayak misalnya batubaranya itu ada submitus, bitumitus volatil. Nah, itu dia bisa ditentuin dari jarak antar klit ini. Terus juga bisa nentuin lithotypes dan juga jenis tektonik yang umumnya itu akan membuat tumbuhan yang akan menghasilkan laminasi, bongkah, menerus, dan tidak menerus. Terus ada lagi nggak, Ji? Jadi jarak antar klit itu juga bisa buat memberikan nilai, kalau dari paper yang saya cari bisa ngasih nilai permeabilitas di batubara gitu. Oke, sip. Thank you, Jordan. Betul. Jadi, terutama penting banget tadi yang komen terakhir, klit tuh kayak ada fracture-fracture di batu baranya. Semakin banyak fracture-nya, itu jadi jalur permeabilitas, terutama buat CBM, coal bed methane. Jadi, buat gas-gas di coal-nya bisa escape. Oke, terus tadi nomor yang 1, boleh back ke depan, WJ. Nah, oke, bedanya normal fault sama lag fault, jadi udah jelasin juga sama kelompok ini, udah jelas banget. Gambarnya juga udah ada. Jadi kalau normal fault dia normal fault sesar turun, kemudian lag fault itu biasanya sesar-sesar naik yang lebih low deep, low angle, low ya. Jadi bedanya itu sih dia hasil dari sesar normal. Kemudian tadi efeknya tadi habis itu ke yang nomor 2 ke clit. Jadi kalau ada post depositional effect, intinya kalau dia udah jadi batu bara, udah jadi keras nih, udah bener-bener selesai diagenesis dan yang lain, dia bisa cracking kayak tadi jadi clit. Terus mempengaruhinya ya ini sebenarnya bawah aku nggak ngerti sih hubungannya sama ngaruh ke peringkat batubara, lithotype sama tektonisme ya. Oke. Tadi BTW Jordan bituminus pakai N bukan bitumitus. Oke.
Ada komentar dari kelompok yang bikin soal kelompok berapa? 12? Ya, Bu, maaf. Gimana kelompok 12? Ada komentar dari jawaban kelompoknya Jordan dan WJ dan kawan-kawan? 12 bukan sih? Bener kan 12? Iya. Iya. Ya, menurut kelompok 12, presentasinya sudah baik, Bu. Oke, jawabannya sudah sesuai dengan yang kalian buat di kunci? Iya, jawabannya juga sudah Oke. sesuai. Oke, sip. Thank you. Lanjut terakhir kelompok 7. Boleh di-close aja, WJ. Thank you. Yang presentasi. Ada Amora boleh presentasi. Terakhir kelompok 13, jangan lupa diisi Google Form-nya, habis itu kita wrap up, habis itu beres. Saya. Halo. Iya, silakan. Iya, silakan, Mo. Jadi saya sebagai perwakilan kelompok 7 mau menjelaskan menjawab soal dari kelompok 13. Bentar, Bu. Yang pertama itu soalnya ada apa yang terjadi jika lapisan batu bara terintrusi oleh hot molten rock dan contoh wilayah terjadinya. Yang bakal terjadi itu, jadi kalau batu baranya itu terintrusi, dia akan batu baranya itu terpanaskan karena hot molten rock-nya itu kan dia suhunya lebih tinggi daripada batu baranya. Jadi kalau misalnya setelah terbakar itu kadar volatil dari batu baranya akan menurun. Nah, penurunan volatil itu menyebabkan batu bara yang bertingkat lebih rendah jadi naik secara lokal, sehingga pada kedalaman tertentu membuat coal menarik untuk eksplorasi. Maksudnya, jadi misalnya karena dia terpanaskan, kan tadi kandungan volatilnya itu menurun. Jadi subkelas dari batu baranya itu bisa mengalami peningkatan ranking, misalnya dari subbituminus jadi bituminus, kayak gitu. Nah, contohnya itu ada di wilayah Tanjung Enim di Indonesia sama Huaibei di Cina. Ada juga di Filipina sama di Republic of Korea. Terus soal yang kedua itu, apa yang akan dilakukan kalau ada intrusi batu bara intrusi batuan beku di area tambang batu bara. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah membuat perancangan terkait distribusi, ukuran, dan posisi dari tubuh batuan beku yang mengintrusi, guna menentukan area kehilangan volatil. Jadi, tadi dulu maaf. Jadi harus bikin perencanaan buat menentukan posisi, distribusi, dan ukuran dari tubuh batuan beku tadi. Nah, gunanya itu supaya kita tahu batu bara mana yang itu berhubungan sama proses dari soal sebelumnya yang ada kenaikan tingkat batu baranya itu. Nah, untuk intrusi dari batuan seal, jadi kan dia punya kecenderungan untuk berpindah. Maksudnya berpindah itu berdasarkan gambar ini. Jadi kayak bukan berpindah, tapi dia itu dari sifat seal-nya. Jadi maksudnya tergantung sama lapisan sama tekanannya. Kalau misalnya dia lapisannya itu mungkin terdapat split atau seam itu, dia bisa menyebar di lapisan sekeliling daerah intrusinya. Itu. Udah. Thank you Amora. Komentar kelompok 7. Kelompok 13. Ya menurut kita jawabannya udah cukup menggambarkan dari soalnya.
Oke, sip, thank you. Aku mau nambahin paling tadi yang nomor satunya udah bagus banget penjelasannya. Yang nomor 2-nya lebih ke tadi belum disebutin kalau kita punya intrusi batu beku berarti penting buat ngeplot di mana dia intrusinya karena terutama buat ngebor. Kalau ngebor kalian bayangin batu bara sama batu beku kan kekerasannya beda banget ya. Kalau alat bor kalian nggak bagus, maksudnya kalau kalian nggak mappingin intrusinya kemana, tiba-tiba kalian ketemu batu beku, alat bor kalian bisa rusak. Sebenarnya itu sih. Jadi pentingnya selain dari volatile matter juga lebih ke technical saat nambangnya. Jadi kalau itu tadi karena keras banget sih batuan beku sama selain itu juga ada nanti hubungannya sama metan gas. Jadi batu beku kalau masih ingat atau kematangan batuan dia bisa ngedrive ke bentuknya metan. Jadi metan itu cukup berbahaya kalau dihirup banyak-banyak. Jadi biasanya safety-nya juga akan beda, HSE-nya akan beda kalau di daerah yang udah intrusi. Oke, sip, thank you Amora, boleh di-close. Oke, buat hari ini kayaknya udah semua. Aku minta satu orang mungkin yang belum ngomong sama sekali, atau kalian rekomendasiin siapa yang buat nge-wrap up kesimpulannya, jadi hari ini kita belajar apa aja, terus kira-kira kesulitannya apa. Ya udah, Sadan, silakan Sadan. Hari ini Sadan belum ada suaranya. Jadi hari ini tuh kita belajar tentang sebenarnya mostly batu bara. Dari tadi disebutin sejarahnya, terus kayak pengaruhnya batu bara, entah ke politik, entah gimana kita ketergantungan sama batu bara. Terus juga kita belajar lingkungan pengendapan batu bara, proses-proses apa aja yang terjadi di gimana pembentukan batu bara. Terus habis itu apa juga yang ngaruhin kualitas batu bara. Sampai kita juga bahas tentang lingkungan pengendapan batu bara dan lebih ke proses-proses yang terjadi di batu bara sih gitu. Makasih. Oke, sip. Ada yang mau nambahin mungkin? Udah nggak ada? Oke, kalau udah gitu aja. Tadi hubungannya juga sama jawaban Amora, naikin ranking call. Jadi habis ini minggu depan kita bakal belajar tentang sifat fisik batu bara. Jadi kita bakal tadi udah disebut sedikit-dikit sama Balki sama siapa ya, kayak koreng tuh ada dari pit, lignite, bituminus dan lain-lain. Tapi kita bakal lebih dalemin minggu depan. Jadi kurang lebih itu. Kalau ada sejauh ini ada kesulitan nggak kalau metode belajar kayak gini, keberatan atau jadi belajar atau malah jadi nggak ngerti? Seru tapi kecepatan sih Mbak, kayak kita kalau mau nyatet tuh kadang susah gitu. Oke. Ini di-record kan? Mau saran aja sih Mbak, kayak bikin record gitu Mbak. Ini Recordnya kok ini. Kok bacaan tulisan tuh record. Oh iya. Record semua. Itu ada bacaannya. Oke. Jadi ini di-record karena emang karena materinya banyak banget, makanya cepet banget karena waktu kita cuma 100 menit. Iya, jadi ini di-record. Jadi kalau mau nyatet mungkin habis ini bisa didengerin lagi terus dicatat lagi gitu sih paling. Oke. Sama ini sih Mbak yang buat selanjutnya tuh slide-nya kalau dibatasin kita juga kadang bingung gitu naro-naronya. Mungkin jumlah slide-nya bisa dimaksimal ditambah lagi gitu. Oke. Sebenarnya ngaruh paling lebih ke durasi juga sih. Paling kalau emang kayak gitu ngakalinnya di ini aja di apa namanya? Tahu nggak kalau di illustrate jadi di animation jadi pas di present jadi kayak dimunculin jadi sebenarnya kalian bisa ngakalin sih secara formalitas saya cuma 2 ditumpuk tapi ya cuma walaupun buat belajar jadi nggak enak sih atau aku ya kalau nggak apa-apa nggak aku limit cuman aku takutnya kalian nanti bikin kayak 8 slide gitu kan kayak nggak akan beres ya jadi maksudnya nggak aku limit cuman kalian yang penting kira-kira bisa jawab di time yang ada aja. Jadi ini kita udah ngaret 20 menit juga kan. Jadi aku juga nggak enak sama kalian karena waktunya harusnya 40 menit. 100 menit. Tapi ya lebih ke situ sih dan lebih ke constraint waktu aku pertimbangannya. Tapi kalau emang enggak nanti aku batasin 5 slide aja atau enggak. Oke, ada lagi? Enggak. Oke. Kalau nggak ada aku bakal ada kenapa Dir ada komen? Oke, kalau nggak ada aku close ya. Ini untuk yang penilaian itu kita boleh dikasih tahu nggak Mbak penilaian kita udah masuk atau belum gitu soalnya takutnya nggak kekirim gitu loh Mbak, nggak kesen yang penilaian peer-to-peer sama yang form. Nanti aku rekap dulu ya, paling kayak kemarin ke Aam jadi siapa yang baru ngisi berapa, jadi kalau emang tapi pastiin aja kalau emang takutnya nggak kesen isi lagi aja. Kenapa sih? Maksudnya kenapa bisa takut nggak kesen? Emang nggak ke-submit? Kan kalau ke-submit keluar window kayak selesai submit, bukan gitu ya, Dim? Ada sih, Bu. Cuman kadang-kadang takut nggak kekirim gitu loh, Bu. Kayak kemarin kasus
Salah tulis NPM. Nanti kan direkap sama salah itunya tulis nih. NPM. Kan kalian sekarang cuma ngisinya sekali, gak harus 7 kali. Ya udah pastiin lagi aja. Maksudnya, iya. Kalau takut salah tulis NPM pasti nanti kelihatan di aku, karena di database kan aku VLOOKUP, jadi pasti nggak akan muncul, itu buat aku tanyain ke Gozi pasti. Tapi kalau masalah kesubmit nggak kesubmit, harusnya sih kalau kalian udah klik submit terus keluar your submit is your response is submitted, harusnya sih berarti udah kesubmit. Jadi paling kalau emang belum masuk, ntar aku cari siapa yang aku bakal rekap terus, oh si ini belum masuk nih, Gos, pasti aku bakal bilang ke Gozi. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Maaf, Mbak. Ada yang ini kelompok 10 yang peer-to-peer-nya ada yang salah. Ya, jadi ya. nama aku nggak. Ya, kemarin beberapa juga ada yang ngomong. Aduh, bentar. Ya, nanti aku benerin. Tadi siapa ya yang ngomong ke aku ya? Si Johar apa siapa gitu? Oh, kelompok 2. Ya, Makasih, soalnya Mbak. aku masukinnya Kelompok kayaknya 2, Bu. ada yang salah. Oke, gampang. Nanti kalau kayak gini Kelompok 10 juga. kabarin aja. Sip. Ya, makasih, Bu. Oke, kalau nggak ada aku tutup kelasnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, gampang caranya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Gampang jalannya, Pak.